Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 biopsikologi yang beranggotakan Farah Berliana, Hasnan Nabilah Az-Zahra, dan saya sendiri yaitu Huda Jalaluddin akan sedikit menjelaskan tentang defisit motivasi dan gejala negatif pada skizofrenia. Langsung saja, gangguan motivasi terutama dianggap dalam konteks gejala telah lama diakui sebagai fitur klinis inti di skizofrenia. Dalam karakterisasi asli skizofrenia, Kraepelin ia menggambarkan ketidaksukaan sebagai penyebab utama kemunduran progresif yang ia amati pada gangguan ini. Demikian pula Bleuler menggambarkan skizofrenia sebagai cerminan gangguan emosi dan motivasi dengan ketidakpedulian afektif sebagai penanda utama. Beberapa tahun terakhir telah melihat peningkatan minat gangguan motivasi dalam skizofrenia. Minat baru ini sebagian besar didorong oleh pengakuan bahwa gejala negatif dan gangguan motivasi terkait adalah kontributor utama untuk fungsi yang mendalam. Ketidakmampuan yang merupakan ciri-ciri skizofrenia. Selain itu, munculnya konsep dan metode dari bidang ilmu saraf yang sedang berkembang telah memfasilitasi penelitian transisi ke dalam korelasi neurobehavioral dari gangguan ini. Gangguan motivasi adalah pusat subkomponen terutama dari gejala negatif. Jenis gejala negatif. Gejala negatif secara luas mengacu pada tidak adanya atau berkurangnya fungsi normal di bidang emosi, sosialitas, perilaku yang diarahkan pada tujuan produktif dan komunikasi. Pada tahun 2006, sebuah konferensi yang disponsori NIMH diadakan dengan tujuan mencapai konsensus tentang penilaian optimal dari gejala negatif dan mengidentifikasi cara yang paling berdampak untuk kemajuan dan perkembangan pengobatan baru untuk gejala yang melumpuhkan ini. Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif dan masukan dari pemangku kepentingan yang beragam, 5 gejala negatif berbasis konsensus ini didefinisikan. Ini termasuk avolition yang mencerminkan berkurangnya keterlibatan dalam pengejaran intelektual, pekerjaan, dan sosial. Anhedonia, pengurangan jangkauan dan intensitas emosi yang menyenangkan. Asosialitas, penarikan atau penghindaran sosial, dan kurangnya koneksi interpersonal yang berarti. Studi-studi tadi memberikan dukungan yang konsisten untuk 2 faktor yang dapat dipisahkan. Yang pertama, dimensi pengalaman yang mencerminkan gangguan dalam motivasi dan kesenangan yang merupakan pusat dari avolition, anhedonia, dan asociality. Yang kedua yaitu dimensi ekspresivitas yang terdiri dari afek terbatas dan kemiskinan wicara. Juga ditetapkan bahwa faktor-faktor ini dapat dipisahkan dari aspek psikopatologi lainnya, termasuk gangguan kognitif dan gejala positif. Dengan demikian, gejala negatif pengalaman yang didefinisikan oleh gangguan motivasi terdiri dari subdomain yang tampaknya paling kuat terkait dengan fungsi komunitas. Yang selanjutnya tentang paradoks anhedonia akan dijelaskan oleh Hasna. Pada Hasna saya persilahkan. Baik, selanjutnya paradoks anhedonia.
Secara historis, berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat dan produktif mencerminkan ketidakmampuan mendasar untuk mengalami kesenangan. Studi menunjukkan bahwa ketika individu dengan skizofrenia benar-benar disalurkan dengan rangsangan menggugah, misalnya gambar, makanan, klik film, mereka mengalami tanggapan afektif saat ini sebanding dengan kontrol. Lebih lanjut, kesenangan sempurna yang utuh ini telah diverifikasi menggunakan teknik penelitian lain, ukuran fisiologis, dan ukuran preferensi implinsif. Temuan ini menyatu untuk menunjukkan bahwa meskipun individu dengan skizofrenia menunjukkan keterlibatan yang berkurang dalam aktivitas yang bermanfaat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari mereka, pelepasan ini tidak mencerminkan ketidakmampuan dasar untuk mengalami kesenangan. Next. Selanjutnya, abnormalitas dan kepuasan antisipatif. Wawasan penting dari ilmu saraf afektif adalah bahwa kesenangan bukanlah konstruksi kesatuan. Sebaliknya, pengalaman hedonis terdiri dari banyak komponen yang berbeda. Individu dengan skizofrenia menunjukkan kesukaan yang relatif normal. Hal itu tampaknya tidak terjadi pada kesenangan antisipatif. Paradigma eksperimental yang digunakan dalam penelitian klinis menunjukkan defisit saraf dan perilaku dalam kesenangan antisipatif pada skizofrenia. Satu paradigma baru menggunakan pendekatan eksperimental. Secara terpisah, mengukur respon perilaku dalam kondisi dengan hadiah menyenangkan yang segera tersedia, atau penekanan tombol berulang dalam memperpanjang paparan gambar yang menyenangkan. Kondisi di mana hadiah yang menyenangkan hanya dibayangkan atau diantisipasi. Tidak ada perbedaan antara pasien dan kontrol dalam kondisi hadiah yang segera tersedia. Tetapi ada perbedaan kelompok yang signifikan dalam kondisi antisipatif, sehingga pasien merespon pada tingkat yang lebih rendah. Pemisahan antara keinginan dan kesukaan juga telah diukur pada pasien skizofrenia menggunakan sampling pengalaman dan potensi terkait peristiwa. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan berbasis upaya yang akan disampaikan oleh Farah. Baik, terima kasih Huda. Materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis upaya. Pengambilan keputusan berbasis upaya mengacu pada evaluasi individu tentang jumlah upaya yang diperlukan untuk mendapatkan hadiah yang diberikan. Dan keputusan selanjutnya, apakah akan terlibat dalam perilaku yang penuh upaya atau tidak. Memang beberapa faktor kontribusi pada keputusan berapa banyak usaha yang dikeluarkan untuk hadiah yang diberikan. Faktor-faktor ini termasuk penilaian imbalan potensial upaya yang dirasakan diperlukan untuk menyelesaikan tugas terkait, dan kemungkinan bahwa imbalan akan benar-benar diterima jika tugas berhasil diselesaikan. Dengan demikian, paradigma pengambilan keputusan berbasis upaya mencoba untuk menilai secara objektif puncak-puncak dari proses ini, yaitu perilaku termotivasi yang didefinisikan sebagai seberapa banyak upaya yang bersedia dilakukan seseorang untuk tingkat penghargaan yang berbeda. Defisit dalam pengambilan keputusan berdasarkan upaya mencerminkan gangguan di daerah yang kaya dopamin di korteks prefrontal, korteks cingulate anterior, dan ventral striatum. Sistem saraf ini memediasi bagaimana biaya upaya ditimbang terhadap kemungkinan manfaat. Pengambilan keputusan berbasis upaya telah dipelajari dengan dominan yang berbeda pada hewan dan manusia, termasuk upaya fisik dan kognitif, yang tampaknya melibatkan sirkuit yang dapat dipisahkan. Di next sudah.
Lalu selanjutnya ada motivasi sosial atau pendekatan atau penghindaran. Konstruk lain yang telah digunakan untuk menyelidiki proses behavioral yang berkontribusi terhadap gejala negatif pengalaman adalah motivasi pendekatan atau penghindaran sosial. Di beberapa model motivasi, perbedaan mendasar dibuat antara pendekatan perilaku dan penghindaran perilaku. Pendekatan perilaku bergantung pada sistem penghargaan, yaitu sistem aktivasi perilaku atau BAS. Sensitif terhadap rangsangan nafsu makan dan penghentian hukuman. Penghindaran perilaku yaitu sistem penghambat perilaku atau BIS, sebaliknya sensitif terhadap rangsangan permusuhan dan diaktifkan oleh kecemasan dan rangsangan ketakutan, bawaan bertanggung jawab untuk menghentikan atau menghambat perilaku. Penelitian neurofisiologis pada hewan melibatkan sirkuit kortikolimbik termasuk amigdala, insula, dan korteks prefrontal dalam merespon penghindaran dari sirkuit kortikostrial termasuk ventral striatum dan nucleus accumbens. Dalam motivasi pendekatan, Auprel dan Paulus pada 2010. Mirip dengan motivasi dasar, motivasi sosial bergantung pada pendekatan dan mekanisme penghindaran dan revolusi dari dua sistem yang berlawanan. Pada orang dewasa yang sehat, motivasi sosial mengacu pada pencapaian rasa memiliki dan dengan mengejar dan memelihara ikatan sosial yang sehat dengan orang lain. Studi klinis pada skizofrenia menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa jenis dorongan motivasi yang mengarah pada defisit fungsi sosial. Di next, udah. Lalu ada intervensi untuk gejala negatif motivasi. Seperti disebutkan di atas, ada beberapa kesepakatan luas bahwa gejala negatif merupakan kebutuhan terapeutik yang tidak terpenuhi pada sebagian besar individu dengan skizofrenia. Kemanjuran berbagai pendekatan farmakologis dan psikososial konvensional telah dievaluasi dalam hal efeknya pada gejala negatif. Dan sayangnya hasil umumnya sederhana. Namun ada sejumlah perkembangan terbaru dalam desain uji klinis dan metodologi penilaian, serta perawatan farmakologis dan psikososial baru yang menggembirakan. Di next sudah. Di next. Lalu ada pendekatan konvensional. Selama beberapa dekade terakhir, gejala negatif sering dinilai dalam studi perawatan yang terutama dikembangkan untuk mengelola gejala positif skizofrenia. Dalam konteks ini, dampak dari beberapa kelas obat pada gejala negatif telah diperiksa. Antipsikotik generasi pertama dan kedua, serta antidepresan telah dievaluasi dalam berbagai uji klinis. Tetapi sebagian besar penelitian gagal menghasilkan perbaikan yang signifikan secara klinis dalam gejala negatif primer. Selanjutnya, gejala negatif ekspresif dan pengalaman tidak dibedakan sebagai target pengobatan atau dalam penilaian hasil. Studi pendekatan psikososial konvensional sementara tunduk pada desain studi yang sama dan keterbatasan. Penilaian sebagai intervensi farmakologis agak lebih menjanjikan untuk gejala negatif. Di next sudah. Habis.
Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah yang telah menjelaskan dengan baik. Selanjutnya saya akan simpulkan dari penjelasan-penjelasan teman-teman saya tadi. Jadi, defisit motivasi telah lama dipahami sebagai komponen inti skizofrenia dan kebangkitan minat baru-baru ini pada gejala negatif menjelaskan sifat defisit ini. Gejala pengalaman negatif, avolitian, anhedonia, dan asosiality didorong oleh motivasi yang rendah untuk terlibat dalam perilaku yang berorientasi pada tujuan. Karena gejala negatif ini secara konsisten dikaitkan dengan fungsi yang buruk. Penelitian tentang penyebab dan pengobatannya menjadi prioritas utama. Penelitian translasi yang sebagian besar didasarkan pada model hewan dari motivasi dan pemrosesan penghargaan telah memungkinkan bidang kami untuk membuat langkah besar dalam mengkonseptualisasikan kemungkinan penyebab defisit. Bab ini meninjau 4 faktor paling banyak dalam perhatian dalam penelitian ilmu saraf klinis sebagai kemungkinan kontributor defisit motivasi pada skizofrenia, yang meliputi kesenangan afirmatif, pembelajaran penghargaan, pengambilan keputusan berbasis upaya, dan motivasi sosial. Penelitian-penelitian tersebut mulai menginformasikan pengembangan pengobatan farmakologis dan psikososial yang baru dirancang khusus untuk menargetkan gejala negatif. Sejalan dengan kemajuan terbaru dalam teknologi penilaian klinis dan pedoman di desain uji klinis, bidang kami siap untuk membuat terobosan penting dalam mengobati gangguan motivasi yang terkait dengan skizofrenia. Begitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.